Shalom, hari ini kita akan mengikuti kisah Tuhan Yesus dalam pencobaan di padang gurun. Kita akan baca dalam Markus pasal 1 ayat 12 sampai ayat yang ke-13. Segera sesudah itu, Roh memimpin dia ke padang gurun. Di padang gurun itu ia tinggal 40 hari lamanya, dicobai oleh iblis. Ia berada di sana di antara binatang-binatang liar dan malaikat-malaikat melayan dia. Ya, padang gurun di sini dicoba digambarkan. Ya, keadaan di sana seperti apa? Ternyata banyak binatang-binatang liar. Nah, binatang liar itu berbicara ular-ular yang berbisa, ular derik, kalajengking yang berbisa. Dan bukan hanya bicara tentang binatang yang berbahaya dan berbisa, mematikan, tetapi juga roh-roh jahat bergentayangan. Nah, Tuhan Yesus itu ada di padang gurun yang situasinya seperti itu, ya. Sangat tidak nyaman. Sangat tidak nyaman, Ya. juga gersang. Gersang. Nah, saya pikir ya kita semua itu punya padang gurunnya sendiri. Situasi ya. Situasi yang membahayakan, situasi yang buruk, gersang, ya. Dan kita bisa gambarkan yang lain tentang padang gurun. Artinya ini hal yang sangat sulit dan membahayakan. Nah, saudaraku, setiap orang ini jelas berbeda. Tapi saya ingin kita sama-sama belajar, ya, apa yang Yesus lakukan di masa-masa pencobaan yang sangat membahayakan ini. Dan lama ya. Dan 40 hari. 40 hari. Ya. Betul. Nah, coba kita lihat di dalam Matius pasal yang keempat, ayat yang pertama sampai dengan ayat yang ke 11 ya. Nah, saudara, kalau kita lihat ada beberapa pencobaan yang dialami. Ya. Setiap kali cobaan itu dihadapi oleh Tuhan Yesus, ya. Nah, ini yang kita harus perhatikan. Tuhan Yesus selalu mengulang kata yang sama. Ya, kita lihat di dalam ayat yang keempat, ya. Ayat yang ketiga bilang begini, lalu datanglah si pencoba itu dan berkata kepadanya, jika engkau anak Allah, perintahkanlah supaya batu-batu ini menjadi roti. Tetapi Yesus menjawab, ada tertulis, manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Lalu nanti iblis mencobai lagi, ya. Lalu Yesus menjawab lagi ayat yang ke-7. Ada pula tertulis, janganlah engkau mencobai Tuhan Allahmu. Lalu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-10, ya. Yesus berkata, enyahlah iblis. Ini cobaan yang ketiga. Sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Nah, 3 kali Tuhan Yesus menyatakan hal yang sama, yaitu apa? Ada tertulis. Ini artinya bahwa dia selalu menggunakan firman Tuhan yang tertulis. Artinya bahwa Yesus ini belajar. Dia ini membaca. Dia itu tahu yang tertulis. Nah, dia menggunakan itu. Ini menarik sekali. Ya. Tapi masalahnya adalah banyak anak Tuhan nggak tahu yang tertulis karena nggak pernah baca. Yaitu Alkitab. Ya, Alkitab. Nah, Alkitab menjadi pegangan yang mutlak buat Tuhan Yesus. Dia selalu menyebutkan ada tertulis. Nah, ini yang seringkali kita sebut dengan logos, yaitu firman yang tertulis. Jadi membaca Alkitab itu sangat penting. Sangat penting sekali. Sangat penting. Ya. Entah itu kita, ya kadang-kadang kita pilih-pilih, tapi it's okay lah. Yang penting kita baca. Ya. Membaca secara rutin itu perlu ya. Sangat perlu. Jadi masa-masa pencobaan ini nih. Nah,
Itu Perlunya pas diperlukan di banget, situ. sangat Ya, diperlukan. di situ pas. Tapi ingat bahwa Hmm. bukan sekedar baca sampai habis. Hmm. Nah, Yesus itu memakai Alkitab karena dia memahami Ya. apa yang tertulis. Ada tertulis. Jadi baca dan paham. Paham. Ini penting sekali. Ya. Hmm. Dan juga kita harus tahu bahwa Tuhan itu juga berbicara tentang bukan hanya ada tertulis, tapi juga tentang rema. Ya, kalau nanti dilihat ayat yang keempat, di sini dikatakan ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Allah. Firman yang keluar dari mulut Allah ini berbicara tentang rema. Nah, rema itu adalah begini, Allah berbicara secara pribadi kepada kita. Dia bisa saja mengingatkan firman ya, yang sudah kita baca. Itu tugas Roh Kudus, mengingatkan. Ya kan? Nah, dia tidak bisa mengingatkan kalau kita tidak ada yang kita baca. Atau ingat ayat hafalan, itu ternyata sangat penting. Oh iya. Kadang-kadang kita menghafal waktu sekolah minggu saja. Sekolah minggu, karena ya. di absen, nanti di akhir tahun dapat reward ya. Iya. Karena Semangat jadi anak-anak, karena ya. kita berapa kali kita menghafalkan ayat. Dan setelah lepas dari masa-masa sekolah minggu, kita berhenti menghafalkan ayat. Mulai berhenti. Nah, padahal dalam Yakobus pasal 1 ayat yang ke-25 dikatakan seperti ini. Tetapi barang siapa meneliti hukum yang sempurna, yaitu hukum yang memerdekakan orang, dan ia bertekun di dalamnya. Jadi bukan hanya mendengar untuk melupakannya. Ya, berarti kan kita nggak boleh lupa. Artinya kita harus menghafalkannya, tetapi sungguh-sungguh melakukannya. Nah, ia akan berbahagia oleh perbuatannya. Jadi nggak sia-sia loh menghafal ayat. Jadi baca bukan untuk melupakan. Enggak. Ingat. Ya. Melakukan karena paham isinya. Nah, ini penting banget. Penting. Karena kalau pas kita lagi dicobain, gitu kan kita kan nggak serta-merta buka kitab, aduh ayat apa gitu. Tapi yang ini keren loh. Tuhan langsung ada tertulis. Ada tertulis. Itu yang rema ya. Rema itu keluar dari mungkin kita pernah ayat hafalan yang pernah kita hafalkan. Dan mungkin kita harus coba mengerti berapa ayat hafalan yang kita bisa menghafalkan tanpa harus membaca. Nah, saya tuh punya kadang saya suka dengan kata Immanuel dari Alkitab. Kenapa kata ini penting buat saya? Kita semua punya ayat masing-masing ya. Banyak ayat yang luar biasa. Ketika saya merasa bahwa saya nggak mampu, karena saya mulai melihat kekuatan saya sendiri, tidak melihat kekuatan Tuhan, dan saya mulai merasa sendirian. Dan saya merasa, wah udah nggak mungkin bisa ini menghadapi persoalan ini terlalu berat. Ketika saya ingat kata Immanuel, artinya saya melihat begini, Tuhan hadir bersama dengan saya. Dan ia setia. Lalu saya ingat lagi ayat yang lain, bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan dan bagi orang yang percaya. Itu timbul ya? Muncul. Nah, ini yang disebut dengan rema, karena muncul. Firman itu muncul menjadi rema. Tiba-tiba saya yang tadi udah loyo, udah nggak mampu lagi, udah nggak ada harapan, muncul harapan kembali, kekuatan kembali muncul. Ya, kenapa? Karena firman. Nah, inilah yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Ada tertulis. Kita nggak lihat cara lain ya. Maksudnya Tuhan Yesus hanya memang mengandalkan firman Tuhan yang dia pelajari 30 tahun masa hidupnya. Baru kita ingat waktu dia umur 12 tahun, dia bersoal jawab dengan para ahli Taurat. Itu pasti berdiskusi. Apa yang dia baca, kitab-kitab nabi-nabi yang dia baca, yang dia pelajari itu melekat ya dalam ingatannya. Nah, ini penting sekali. Jadi pada waktu kita menghadapi tantangan apapun, firman Tuhan harus menjadi landasan. Di Matius 4 tadi, di ayat yang keempat, Tuhan Yesus tuh waktu dicoba yang pertama, dia bilang begini, ada tertulis manusia hidup bukan dari roti saja, tetapi dari setiap firman yang keluar dari. Jadi firman itu yang membuat kita hidup. Betul. Kalau kita andalkan firman, itu kita hidup.
Nah, saya menarik tadi sempat disinggung bahwa di padang gurun itu sepertinya seolah kita merasa sendiri. Sendiri. Ini yang dialami Tuhan Yesus. Hmm. Ya, karena terbukti dari ayat yang ke-11 ya, dari Matius pasal 11. Lalu iblis meninggalkan dia, ini setelah berkemenangan tadi ya dengan firman, dan lihatlah malaikat-malaikat datang melayani Yesus. Jadi setelah pencobaan-pencobaan itu lalu, iblis pergi, malaikat datang. Jadi memang waktu itu malaikat juga tidak hadir di situ. Tidak hadir. Dia tidak belum ada. Memang kesendirian Tuhan Yesus itu hanya firman aja yang dia hanya pegang firman aja. Nah, ini masa-masa yang kita merasa sendiri. Ini contoh yang bagus. Kita harus cuma pegang firman, karena firman tidak pernah berubah. Betul. Perasaan kita bisa berubah, keadaan bisa berubah, bisa menjadi sangat buruk dan berbahaya. Tapi ingat, firman tidak berubah. Tidak berubah. Pegang firman Tuhan. Kami ingin mengakhiri pembicaraan ini ya dengan satu hal, bahwa kita harus baca Alkitab. Harus. Hafal beberapa ayat yang penting dan biarkan ayat itu menjadi rema dan kita kerjakan. Hasilnya lihat, mujizat akan terjadi. Jalan keluar akan kita lihat dan kita akan melihat banyak keajaiban Tuhan. Amin. Kami akan menyanyikan lagu pujian Ku Rindu Setiap Waktu. Ku rindu setiap waktu hidupi kebenaran-Mu, bukan dengan kuatku, namun karena Roh-Mu. Yesus, Kau yang ku pegang teguh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku berserah penuh. Engkaulah Tuhan, Engkaulah Raja, berdaulat atas hidupku. Ku